Agak sayang nggak sih sebenarnya? Sebenarnya menurut aku mungkin mereka nggak mau kena sisi balik sih. Karena ngelihat nabrak kali ya. Main Dewa United hero-nya. Soalnya kalau menurut kalian sih kalau ada Lilia di Fataling Atlas tuh bukan jadi sesuatu yang ini. Malah Franco yang serem. Malah Franco yang serem karena sekali di beladihan Lilia tuh bisa langsung di burst damage. Gitu Bener-bener yang kemarin kita lihat kan kok. Iya, dia nggak akan sempat black shoes juga kan. Ya Franco juga oke sih, tapi apalagi kan sebenarnya kita sering banget ngelihat Lilia yang pakai Purify. Jadi kemungkinan untuk Fataling Connect ini mungkin chance-nya agak sedikit, tapi adanya Matilda yang diamankan sama Dewa United. Franco yang seperti Koko bilang, yang cukup mengerikan tentunya ini sudah di shadow pick sama EvoSling. Dan 2 last pick untuk EvoSling mereka masih butuh yang pasti 1 roamer. Ini enak banget gak ada locker soalnya, bisa link lagi Karamel. Bener, menurut aku link juga oke sih dari Karamel sendiri, tapi Chow masih bisa di pick sih sebenarnya sama. Untuk Violet? Bukan, ya Violet boleh. Tapi Violet kayaknya menurut aku mendingan pakai Pakito aja sih. Tapi kalau Chow tuh hero signature-nya banget Violet. Dia pernah menjadi MVP loh. Kalau menurut aku Chow sama Pakito tuh gak ada bedanya sebenarnya. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip sebenarnya, karena cuma beda di inisiasinya aja kan sebenarnya. Tapi sama kalau Chow kan bisa narik ke belakang tuh. Nah, kan? Gila memang coach. Gila coach Momo-chan. Enggak, coach Kolis yang nembak kan kamu. Aku malah mikir Chow-nya itu buat Dewa United. Tadinya. Karena mereka gak ada stopper sama sekali. Ya kan, siapa yang mau mereka pakai? Kufra udah di ban, ya kan, Atlas mereka ban. Jadi kayak stoppernya itu cuma di Chow doang sih sebenarnya. Dan Franco-nya ada diambil sama EvoSling. Tapi sayangnya kayaknya EvoSling ini ngebaca nih. Kayaknya mereka udah mulai ngebaca draft pick dari Dewa United. Wah, mereka gak ada stopper. Dan bahkan kita ngelihat berarti ini Pakito yang bakal dipakai sama seorang Karamel. Uranus lumayan cukup baik. Tapi oke, tamu serius mau Fanny? Fanny, ada Chow, ada Franco sih. Enggak bang, aku sih rasa sih bukan Fanny. Tapi ini kayaknya shadow pick aja sih. Sumpah kalau dia pick Fanny sih aku bakalan shock banget karena stoppernya banyak. Ada Python Kupa. No kan Uranus. Oh, no. Seperti yang Kalus mention ya. Coach Kalius. Seperti yang Kalus mention karena Uranus lumayan cukup tebel lah. Kecuali memang dia sampai ketinggalan level dan gold dari Pakito ya otomatis digebok-gebok auto jadi kaleng kerupuk. Oke. Dan itu dia kita sudah melihat tentunya dari kedua draft pick yang sudah diamankan oleh kedua tim. Jadi buat teman-teman hayo draft pick mana yang menurut teman-teman lebih efektif dan efisien untuk ngambil poin yang kedua kali ini langsung aja pakai hashtag EvoSroar untuk pendukungnya EvoSling. Dan juga hashtag anak dewa jika kalian adalah pendukung dari Dewa United. Betul banget. Aku kira kok bilang hashtag anak dewa jika kalian anak dewa. Gak kayak gimana? Kenapa jadi berputar-putar ngomongannya ya. Tapi ya buat teman-teman ya, sebentar lagi kita bakal segera masuk Land of Down. Di mana ini menjadi game menentuan apakah dewa bakal pulang atau ternyata mereka berhasil untuk mencuri poin dari EvoSling. Kalau menurut Momo-chan, quick prediction? Aku lebih suka EvoSling sih, sama, karena ya. Dewa United itu bener-bener minus stopper banget. Mereka nggak ada satu yang bisa nge-lock entah mungkin ke arah Valentinanya. Oke, tapi ya suara in-game sudah dimulai dan kita bakal langsung membuka portal menuju ke dalam Land of Down. Let's go! Let's go! Game kedua, game menentu apakah Dewa United akan pulang di sore hari ini atau EVOS yang masih bisa ditahan oleh Dewa United. Yap, karena melihat kalau dengan Pakito ya mau berarti dia nggak bakal terlalu cepat kayak mirip sama tempo yang game pertama. Iya. Tergantung tapi kalau Pakito dapetin poin kill di early game ya jangan ditanya. Dan apalagi ini Violet dia menggunakan hero yang signature-nya banget. Iya. Jadi udah benar-benar hatam luar kepala berapa damage yang bisa diterima Chow, berapa damage yang bisa diberikan tapi Iron Hook-nya tahu bagus banget menuju ke arah Jenny. Bahkan sisa 1,5 bar aja walaupun di backup sama Arachi dan Aura. Sakit banget ini Lilia yang Griglumnya benar-benar pedih banget ke arah seorang Tao. Tapi kali ini Lipi mencoba untuk membackup, memfollow up 3 pemain. Untung aja itu hampir banget kalau nggak ada guidingan mungkin Arachi masih bisa ditarik tuh. Yap, itu langsung ketarik sih auto dapat first blood dan itu menguntungkan banget. Tapi sekarang lihat ini udah kerugian bagi teman-teman Dewa United East, terutama dengan adanya hero Popol Kupa. Dia dapetin menang clear wave minion dan lihat platingnya tuh celengannya langsung auto habis bahkan di satu wave yang pertama Momo-chan. Iya, tapi Violet ini juga posisinya lagi kurang baik karena dia harus 2 pemain. Destroy. Tapi Pika,
Wow. 1,5 menit. Ini 1,5 menit pertama mereka udah dapetin turret mereka dan bahkan tabungannya semua diambil sama Kupa buat beli baju baru kayaknya ya. Dan bahkan kali ini Lipi, sudah mulai bertemu dengan Alhamdulillah. Ini dia Iron Wolf, ternyata connect ke Arachi dan Arachinya pun langsung juga ter-take down. Satu turret hilang, gold shield turretnya juga hilang plus 1 poin kill. Ini udah menjadi tempo yang cepat banget again dari Evo Slings. Ini menurut aku bagus banget dari Evo Slings karena mereka kasih first bloodnya ini jatuhnya ke tangan Karamel. Jadi Karamel bisa dapetin EXP lebih, bisa dapetin goldnya juga. Plus sekarang kita belum melihat Dewa United yang lagi-lagi agresif balik ke arah di Evo Slings. Jadi ini space create yang banyak banget ke arah pemain-pemain dari Evo Slings. Plus kita tahu ya, dari Pika ini udah numbangin satu turret di area bawah. Jadi mau tidak mau Dewa United mereka harus nge-babysit Jenny-nya. Betul. Sedangkan memang dari Cherry ya, dia udah level 5 mencoba untuk masuk ke arah depan dengan Molten Sight-nya. Masih ada sedikit Cyclone Eye, Taulnya pun berhasil untuk di take down. Dan Turtle, tapi ternyata di area top lane diambil sama Karamel. Iya, tapi kali ini Pika sudah ketahuan bersembunyi di area boost. Namun kali ini sepertinya zoning yang akan dilakukan oleh pemain dari Dewa United. Dan Wesker Connect kali ini dari seorang Jenny. Cherry masih coba untuk menahan dengan area Molten Sight. Dan langsung di backup dengan sangat baik dengan Bloody Hand dari seorang Tal. Dan tumbang dibalikin keadaannya oleh seorang Tal. Jenny-nya kenapa nggak ganti senjata ya? Pakai Renner agak sayang sih nyicilin turret. Mungkin Wesker dan Nibiru itu udah pilihan option terbaik sih. Option terbaik biasanya ya? Iya, hajar turret. Kecuali dia mau pakai Renner untuk nyicil turret yang ketika nggak ada minion. Itu baru lanjut karena kan dia bisa dari di luar dari zona serang turretnya. Mungkin dia tadi habis ngecicil ke arah Pika dia lupa ganti kali ya. Atau cooldown skillnya. Efeknya nggak kelihatan cooldown skill. Kecuali ultimate yang ada warna hijau di atas kepala. Foto-foto hero yang ada di kanan dan kiri layar. Tapi Renner Apatinya connect, tapi memang belum ada damage ya dari game ini karena di sini Jenny benar-benar di pressure habis-habisan. Lihat ada 2 hero yang sudah menunggu. Kalau ada yang lewat auto di begal. Oh tadi begal dan Pika benar-benar fokus banget sama turretnya dan kali ini terkena lagi Bloody Hand dan plus Iron Hook. Jenny tumbang kali ini bakal menjadi mimpi buruk untuk Dewa United. Sementara ada pertukaran 1 untuk 1 di mana Lipi yang tumbang. Karena posisinya Lipi memang tadi ngezoning 2 player dari Aura. Jadi posisinya dia nggak bakal mungkin bisa balik ke area bawahnya sendiri ya. Karena posisinya tadi ada minion juga yang harus di-clear oleh pemain-pemain dari Evo Slings. Nah ini dia nih Momo-chan. Makanya gimana nih ya caranya dari Dewa United ini seenggaknya tuh ancurin dulu tempo yang udah dipegang sama Evo Slings gitu. Walaupun gold sebenarnya gak beda jauh, tapi Pikanya ini well farm banget loh Momo-chan. Jadi apa ya nanti dia sekali we are angry by them Kupa itu sakitnya sih bukan main ya. Ini benar-benar banget sih dan kita akan melihat dari Karamel yang masih berfokus tentunya seperti yang Koko bilang. Ini Karamel nggak perlu bermain agresif karena dia cukup mainin tempo, mainin objektif, ngezoning player-player dari Dewa United untuk nggak bisa ngeganggu jungling atau farming dari seorang Karamel. Apalagi 2 turtle ya, diambil sama Evo dan bahkan lihat Lipinya nggak takut ada 3 hero di sana juga ditabrak Gimang. Meanwhile on the top lane dari Pika juga berusaha untuk gigit-gigit cutscene-nya dan again ya lihat ya, karena udah well farm, bayangin hero yang harusnya sustain seperti Uranus itu seperti tidak memiliki defensif. Kayak Popol Kupa gigit saber rasanya. Bukan kayak gigit saber, kayak tipis banget ya. Tapi Tal hampir aja tuh bisa mengganggu farmingan dari seorang Cherry kali ini. Tapi Lipi, Arcane Chat-nya connect kali ini ke arah seorang Fury. Dan bahkan lah 2 Dragon connect dari seorang Violet. Dan bahkan Backseat yang meskipun digunakan kali ini Cherry masih bisa survive dengan ada Inferno. Tapi bakal coba di follow up, dibalikin keadaannya kali ini. Knockout strike kena 2 pemain. Dan Arachi tumbang, bakal coba dikejar sama seorang Karamel. Aura pun tumbang kali ini. Triple kill akan diamankan oleh seorang Karamel karena posisinya mereka mau main disiplin. Mereka nggak mau mukil-mukil. Dari Karamel bener-bener ngeliat patternnya Evo Slings ini harus main objektif. Betul, ini sebenarnya backup yang bisa dibilang tuh agak sedikit terlambat karena dari Matildanya dia mau coba nolongin Tamus pakai guiding wind kan. Tapi ketika udah terkena Iron Hook tuh connect-nya ke 3 hero loh, bahkan ke knockout strike-nya tapi satunya diambil sama Pika. Kalau sekira tadi diambil sama Karamel semua, dia bisa aja balik lagi ke arah Jenny. Tapi again ya, di sini Karamel bermain secara dewasa, dia lebih milih untuk mundur dulu aja ambil objektif purple buff milik lawan gitu. Betul, karena dia udah kena sekali hit sama turret dan hit kedua tuh biasa lebih sakit kok. Betul. Jadi dia nggak mau tembusin lagi tuh damage turretnya. Tapi yang bagus dari Evo Slings ya kalau kau perhatiin, ini sebenarnya si Jenny tadi udah ngecicil ke belakang. Betul. Sampai akhirnya kalau nggak salah Lipi atau Violet tadi yang harus flicker. Nah itu langsung di backup sama Pika.
Jadi kalau misalnya pikanya nggak, maksudnya komesnya nggak jalan nih dari EVOS-Link, itu mungkin 2 pemain dari EVOS-Link tumbang. Yes, betul. Tapi Ursa, Iron Hook-nya connect tapi masih ada Purify. By the way, sedikit trivia ya. Oke, tapi sebelum itu masih ada The Way of Dragon dulu, di mana auranya tumbang, bahkan Arachi nggak bisa nolongin pakai Guiding Wind. Sedikit trivia bahwa yang tersisa dari roster di, tunggu dulu, ini dia Kazi-nya juga langsung dihajar, masih terjadi team fight lagi. Arachi udah di IMU, jadi ada Circling Eagle dari Lipi, tapi Violet dia mencoba untuk zoning out Cherry tadi supaya nggak bisa nge-cover inner top turret. Wah, udah bisa trivia belum? Masih mau team fight nggak? Oke, Amang, kayaknya masih mau ditarik, sabarlah, lanjut dulu aja Momo-chan. Lanjut dulu kok, karena ini kayaknya dari EVOS-Link mereka nggak mau kasih napas. Karena Dewa United tertarik Cherry-nya, namun ternyata bukan itu yang dituju sepertinya dari seorang Tal. Plus dia juga nggak punya beladihan, jadi hanya memberikan mimpi buruk aja ke pemain-pemain dari Dewa United. Seraya dari EVOS-Link mereka bakal langsung dapetin objektif mid lagi kali ini. Tapi Karamel, what? One hit ke arah seorang Aura? Yep. Dia tinggal jab doang itu. Ya sakit banget, auranya pun tidak bisa bertahan. Dan saat ini EVOS bakal mencoba untuk setup lagi nungguin minion yang masuk sebelum nantinya. Dengan adanya Popol Kupa sih Mo, ini yang benar-benar mengerikan karena turret itu bakal dengan cepat digerogotin. Lihat sekarang nih ya, We Are Angry sudah mulai digunakan. Turret, base build turretnya juga menjadi target dari seorang Pika yang bodoh amat sama hero-nya Dewa United. Yang penting base build turret berhasil didapatkan. Iya benar banget, tapi aku lebih setuju ya kok. Daripada Artis mendingan Chosi yang di-ban. Ini di tangannya Violet sih udah bener-bener kayak udah hero hatam dia. Udah hero nyamannya dia. Dan kebanyakan EVOS-Link ya udah banyak hero OP sih. Lipi dengan Valentina, Pika yang main objektif pakai Popol Kupal bakal lebih nyaman lagi. Jadi ini udah bener-bener nyaman banget untuk EVOS-Link. Sementara kali ini Dewa United mereka sepertinya nggak ada jawaban gimana caranya nahan pergerakan dari EVOS-Link sendiri. Tal tinggal dapetin momentum aja, namun sepertinya belum bisa untuk ditarik satu pemain dari Dewa. Sementara ini bakal buying time dari seorang Kazi, tapi konsil udah mulai dibuka. Sneaky picky tentunya, tapi ternyata konsilnya habis durasinya. Yes, dan bahkan lihat tuh Karamelnya ya. Mainnya sampai ke base-nya Dewa United If. Dia teman-temannya jauh semua di belakang, tapi ya dia nggak takut. Dan dari Talnya pun udah mulai standby ya di luar tembok gitu. Siapapun yang nakal nih bakal langsung auto ditarik, digerebek. Digerebek sama satu PP dari EVOS-Link tentunya. Dan kali ini Tal, ini ngelihat Franco di depan. Kalau aku musuhku pakai Franco, aku sih bakal ketar-ketir sih, bakal back cemas. Tapi ternyata belum ada yang keculik. Belum ada yang terpick up dari Violet. Kali ini bakal mencoba untuk mencuri dua dengan ke arah seorang Aura. Gak punya kesempatan untuk menggunakan Black Shoes-nya dari Aura. Tumbang terlebih dahulu dan bakal ditarik lagi kali ini. Terkena surprise beladihan yang connect dari seorang Tal. Kazi pun hilang menjadi 2 pemain yang tumbang dari Dewa United. Betul, bahkan dengan adanya Pika, base bottom turret menjadi defensif terakhir dari United pun harus bisa ditumbangkan dengan cepat banget. Dan lihat, mereka nggak mau pulang walaupun gak ada minion berusaha untuk nge-zoning out teman-teman Dewa United If bisa nge-clear wave minion dan Karamel knockout strike sudah mulai di pop up, tapi Jenny masih bisa kabur ke belakang dengan dashnya. Black Shoes sudah mulai digunakan oleh seorang Aura dan apakah bakal diterusin Momo-chan? Oh no, kali ini sepertinya bakal mau dilanjutin karena Violet sudah mulai mencoba untuk memberikan pressure, tapi Karamel ngincernya ke arah seorang Jenny tentunya yang menjadi tulang punggung dari Dewa United. Tapi sepertinya EVOS-Link mereka cukup disiplin, mereka cukup respect dengan damage yang dimiliki oleh Aura. Ini yang menurut aku karena Lilianya sekarang udah mulai perih juga sih. Meskipun dia udah 4 kali tumbang, tapi dia bisa nyicil-nyicil pakai Angry Gloom. Ya, ini dia nih ya, enaknya kalau Pika udah well farm kayak gitu, dia bisa aja solo lord sebenarnya. Dan Violet sama Tal tuh, lihat tuh, cuman jadi pas satam. Yang biasanya kalau kita masuk ke mall atau gimana kan biasanya di depan tuh, sambil ngejagain. Oke, ini bisa trivia nih kayaknya di mana roster pertama EVOS Ladies itu namanya EVOS Miao. Dan yang tersisa cuman Karamel dan juga Violet. Violet ya? Bukan, Pika. Oh Pika, oh iya mereka selalu bareng dari awal ya. Lipi itu masuk ketika namanya EVOS Ladies. Dan Tal itu masuknya EVOS Link. Kalau dulu tuh kalau kalian ingat dulu ada Listi-chan, ada Puci, ada siapa lagi ya? Tisa sih dulu, ya Puci. Iya Tisa Puci. Ya itu tuh pokoknya Earl zaman dulu itu jadi EVOS Ladies generasi 1 ya. Namanya tuh EVOS Miao teman-teman. EVOS Miao, gila. Sekarang udah ganti-ganti ya karena sering berubahnya roster juga. Tentunya ini akan ada semakin update dari EVOS-Link sendiri. Dan kali ini Lordnya bakal coba ditahan dulu sepertinya. Dan ya minion dari Dewa United masih bisa keluar sih dari base-nya. Cuma masalahnya mereka benar-benar harus nge-defense full kali ini.
Dan minionnya Wave sih rapi sih. Rapi banget sih, ini rapi banget dari Evo Sling. Dan sementara kali ini dari Lordnya sudah mulai bergerak masuk ke area base-nya. Violet berada di paling depan, siapa yang mau dicuri langsung dia flicker The Wave Dragon. Tapi Violetnya bakal tumbang karena terkena damage dari base kali ini. Tapi Cherry pun bakal tumbang kali ini. Sementara Lordnya bakal berfokus terhadap base dan 2-0 diamankan. Dewa United terpaksa harus pulang di sore hari.